Jadi kasih yang besar itu hanya Yesus yang memberikan nyawanya bagi yang lain. Ini saudara-saudaraku, itu sebabnya hanya dari Yesuslah kasih yang besar. Jadi cara Taurat itu, bangsa Israel yang sudah sampai di tanah Kanaan, tanah perjanjian, sudah harus ditutup. Tapi corak dari kekerasan itu sekarang, sebelum menerima Yesus, sebelum mengerti hidup Yesus, masih suasana Taurat. Jadi kalau tidak mengerti kasih daripada Yesus, meningkat dari cara Taurat, tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, jadi kita berdoa biar semua mengerti. Ini firman disampaikan kiranya boleh semua mengerti. Sesudah Yesus mati dan bangkit, orang Israel sendiri yang menerima Taurat itu sebelum menerima Yesus, Tuhan dan Juru Selamat mereka nggak bisa selamat. Cuma tetap kita sekarang sudah boleh menerima, dunia sudah boleh berjalan. Tapi mereka nanti akan menerima sebagai penutup. Kita sangat bersyukur malam ini ada kesempatan bagi kita beribadah. Semua kita harus semakin mengerti waktu dalam perjalanan umat Tuhan, dan juga kita harus semakin mengerti apa rencana Tuhan dan sudah sejauh mana yang Tuhan kerjakan dan inginkan bagi umatnya. Karena apapun yang terjadi, kita harus memasuki penutupan waktu. Karena waktu di bumi ini ada saat yang tertentu. Di bumi ini bukan satu hal yang kekal. Ini saudara-saudaraku, itu sebabnya kita harus mengerti waktu pekerjaan Tuhan. Kita harus mengerti semua itu, bisa kita mengerti kalau Tuhan membuka pengertian itu bagi kita semuanya. Saya mau mengajak biar kita bersama-sama memperhatikan firman Tuhan dari Injil Matius. Kita akan baca firman Tuhan dari Injil Matius. Injil Matius pasal yang kelima, kita akan membaca satu ayat firman Tuhan. Ayat yang ke-20, begini firman Tuhan. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam
kerajaan surga. Bersama kita baca 1, 2, 3. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi masuk ke dalam kerajaan surga itu sudah ada syaratnya tertentu. Saudara-saudaraku, karena itu semua dunia harus memperhatikan ini. Jangan sampai nanti tidak boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Karena Yesus yang berkata, aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi jangan sampai tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Semua corak manusia harus mengerti. Itu sebabnya, saudaraku, manusia sejak dari Adam, kita tidak tahu lagi berapa miliar. Hanya saat ini saja diperkirakan yang masih hidup. Padahal sudah berapa generasi berganti-berganti. Ini di dunia ini diperhitungkan 8 miliar jumlah manusia. Ini. Jadi Yesus berkata untuk semua. Karena tidak ada jalan selain daripada yang sudah ditentukan. Untuk itulah kita akan lebih memperhatikan. Yesus berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Apakah salah hidup dalam Taurat? Tidak salah. Itu sebabnya kita harus semakin mengerti. Saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam Galatia pasal 3 kita harus benar-benar bisa meresapi dan mengerti firman Tuhan ini. Dalam pasal yang ketiga ayat yang ke-24, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Jadi hukum Taurat itu tidak salah, tapi itu ada limit waktunya. Bila penuntun disebut penuntun, kalau sudah ketemu ya sudah. Nah, kalau tuntunannya orang, guide, ya sudah. Kalau sudah selesai menuntun sudah. Kalau kita dituntun GPS, ya kalau udah sampai di tempat ya matikan. Nah, jangan terus-terusin lagi, nggak ada artinya. Sudah sampai. Jadi harus mengerti benar. Bagaimana Taurat itu jadi penuntun? Di masa Musa, dia oleh perintah Allah naik ke Gunung Sinai. Dia
menerima di sana 10 hukum Taurat. Dan bersamaan dengan itu dia terima ukuran tempat Allah tinggal. Pada saat itu karena mereka masih di dalam perjalanan, maka saat itu disebut kemah. Kemah itu bisa cepat dipasang, bisa cepat dibongkar. Nah, jadi di sini ditulis apa? Skema. Ada yang bilang kemah tabernakel. Nah, semuanya boleh benar. Jadi di dalam perjalanan, Taurat dan kemah sembahyang itu dalam perjalanan. Dan dalam masa 40 tahun mereka sudah lengkap menyelesaikan perjalanan ada di tanah perjanjian. Dan nanti Salomo mendirikan bait Allah. Dan itu juga masih coraknya dari ukuran yang diterima oleh Musa. Jadi pembuatan bait Allah itu masih bercorak kepada apa yang diterima oleh Musa. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi inti di dalam Taurat itu mereka boleh berperang, mereka boleh membunuh, karena mereka harus melewati orang-orang yang tidak membolehkan mereka lewat. Jadi mereka harus berperang. Jadi keagamaan mereka cocoklah itu Taurat itu. Karena kalau di dalam Taurat itu kita boleh lihat kalau di situ disebutkan ayat 38 tadi Matius 5, kamu telah mendengar firman mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nah, ini saudara-saudaraku. Jadi di dalam hal itu masih berkaitan juga termasuk perampasan. Itu sebabnya kalau ada di sini, kalau disebut mengambil baju, nah, ya itu tidak boleh lawan. Kalau untuk sekarang, kalau dulu boleh. Nah, kepada orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan. Jadi dulu bisa mengambil, memaksa orang bisa. Ayat 41, dan siapapun yang memaksa. Nah, jadi ini sekarang kalau belum mengerti sampai kepada Yesus, ini ramai nih, memaksakan keinginan, memaksakan kehendak, memaksakan kebenaran, memaksakan kemauan, memaksakan apa saja. Itu sekarang masih terjadi di masa-masa sekarang ini. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Dan inilah yang selalu kita lihat, keributan di akhir zaman ini, kekerasan. Jadi dalam agama
Taurat. Itu cocok dalam perjalanan bangsa Israel itu, ya, karena mulai mereka berperang ya setelah dari Gunung Sinai itu mulai peperangan itu. Kalau dari Mesir cukup dengan domba Paskah, belum ada sesuatu yang harus diperangi. Nanti mereka perangi sesudah dari Gunung Sinai sampai duduk di situ, di tanah yang dijanjikan itu. Saudara-saudaraku, dan kalau sudah sampai di situ, itu agama Taurat itu nggak cocok lagi. Nah, ini saudaraku. Jadi itu hanya penuntun sampai di situ. Dan memang benar-benar sudah ada pembawa kasih. Itulah Yesus Kristus. Ini saudara-saudaraku yang kekasih, itu sebabnya Yesus dengan tegas mengatakan, tadi kita sudah baca dengan jelas, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup, cara hidup keagamaan ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat itu dalam agamanya itu berusaha tidak bercacat celah. Semua peringatan-peringatan itu tempel-tempel di rumah-rumah biar nggak lupa sampai anak-anaknya. Ini saudaraku. Jadi mereka itu sangat. Itu sebabnya kapan itu harus berhenti. Saudara-saudaraku yang kekasih, berkenaan dengan Matius pasal 5 ini juga adalah permulaan Yesus mulai mengajar. Karena Matius pasal 4 adalah pencobaan di gurun, dan pasal 4 sebagian dengan 5 itu mulai Yesus mengajar. Sama juga dalam Yohanes pasal yang kedua, itu juga Yesus mulai mengajar. Yohanes pasal yang kedua, dan di dalam Yohanes pasal 2 ini, bahkan kalau kita perhatikan pasal 1, Yesus kita lihat belum begitu mengajar. Dari pasal 2 baru mulai. Ini saudara-saudaraku. Dan apa yang dikerjakan Yesus yang pertama tentang pengajaran adalah penyucian bait Allah. Sesudah pesta di Kana, maka penyucian bait Allah. Itu pasal 2 mulai ayat 13, ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Dan inilah ya bait Allah yang terakhir untuk saat ini. Kita nggak tahu lagi nanti bagaimana
yang ketiga ini, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Tapi ini adalah sebagai yang terakhir. Dan Yesus juga sudah menubuatkan ini nanti akan ada kehancuran, dua batu tidak bertindih lagi. Dan benar tahun 70 Masehi Bait Allah ini dihancurkan. Jadi sebelum itu dihancurkan, Yesus berkata, nah ini kita perhatikan ayat yang ke-19, Yohanes pasal 2 ayat 19. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, atau ya 19, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Saudara-saudaraku, inilah batas hukum Taurat. Apa yang diajarkan Yesus harus masuk meningkat. Hukum Taurat itu sekali lagi bersamaan dengan cara bait Allah pada saat itu. Hanya sewaktu di padang belantara disebut kemah, sesudah mereka sampai di tanah Kanaan disebut bait Allah. Pertama dibangun Salomo, baru dibangun lagi sama Zerubabel. Nah ini saudara-saudaraku. Jadi Yesus berkata rombak bait Allah itu. Mulai saat itu keagamaan kita harus lebih baik dari keagamaan ahli-ahli Taurat. Semua yang bercorak Taurat, cara paksa, cara membunuh, cara kekerasan, rombak semua. Tidak boleh lagi. Ini saudaraku. Terus apa yang harus ada pada kita? Yesus berkata, dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Jadi itu adalah kasih dari Allah yang memberikan anaknya satu-satunya. Kasih Yesus yang memberikan nyawanya mati tersalib. Kasih Bapa memberikan anaknya, kasih Yesus memberikan nyawanya. Untuk 3 hari itu adalah kematian dan kebangkitan Yesus. Ini kematian dan kebangkitan Yesus. Sesudah itu dia kembali dimuliakan. Jadi harus inilah dasar keagamaan kita. Kasih Allah. Jadi kapan mulai? Sesudah kematian dan kebangkitan Yesus. Inilah kita sekarang. Jadi Yesus mengajar dulu. Nanti kalau sudah terjadi, tinggal kita sudah berada di dalamnya. Itu sebabnya kita juga boleh memperhatikan bahwa inti dari semua Taurat itu adalah kasih. Bahkan inti dari semua kitab nabi-nabi adalah kasih. Matius pasal 22.
Saya baca ayat 34 biar semuanya tetap kita lihat. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Yesus. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Nah ini, jadi hukum Taurat itu dipertanyakan lagi, yang diterima Musa, yang berlaku mulai dari Gunung Sinai. Maka dijawab Yesus. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu. Nah inilah intinya Taurat. Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, di manakah praktek kasih? Yohanes 3 ayat 16. Karena demikian Allah mengasihi dunia sehingga diberikannya anaknya yang satu-satunya. Tidak ada kasih yang terlebih besar adalah seorang memberi nyawanya bagi yang dikasihinya. Jadi praktek kasih itu adalah Allah Bapa yang memberikan anaknya satu-satunya, dan Yesus Kristus yang menyerahkan jiwanya sendiri. Ini saudara-saudaraku yang kekasih, supaya kita juga ya memiliki kasih yang dari Tuhan. Itu sebabnya kalau kita boleh perhatikan di dalam Injil Yohanes, kita juga boleh memperhatikan saya akan baca bagi kita pasal yang ke-13. Yohanes pasal yang ke-13. Saya bacakan mulai ayat yang ke-33. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi inilah saudara-saudaraku perintah baru dari Tuhan. Itu yang berpondasi dari kematian, kebangkitan Yesus Kristus yang rela menyerahkan nyawanya. Saya juga mau baca lagi ayat 15, pasal 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya.
Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi kasih yang besar itu hanya Yesus yang memberikan nyawanya bagi yang lain. Ini saudara-saudaraku, itu sebabnya hanya dari Yesuslah kasih yang besar. Jadi syarat Taurat itu bangsa Israel yang sudah sampai di tanah Kanaan, tanah perjanjian, sudah harus ditutup. Tapi corak dari kekerasan itu sekarang, sebelum menerima Yesus, sebelum mengerti hidup Yesus, masih suasana Taurat. Jadi kalau tidak mengerti kasih daripada Yesus, meningkat dari cara Taurat, tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, jadi kita berdoa biar semua mengerti. Ini firman disampaikan kiranya boleh semua mengerti. Sesudah Yesus mati dan bangkit, orang Israel sendiri yang menerima Taurat itu sebelum menerima Yesus, Tuhan dan Juru Selamat mereka nggak bisa selamat. Cuma tetap kita sekarang sudah boleh menerima, dunia sudah boleh berjalan. Tapi mereka nanti akan menerima sebagai penutup dari semuanya. Karena mereka harus masih menjalankan perang-perang mereka sendiri. Ini saudaraku, bukan masalah perangnya itu, tapi itu kan masih kerjaan mereka. Jadi mereka masih di dalam suasana itu. Belum bisa aman. Karena hanya di dalam kerajaan 1000 tahun damai yang benar-benar aman. Kalau Yerusalem nggak bakal aman. Jadi mereka masih boleh balas nembak. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya untuk kita harus mengerti agama Kristen itu bukan agama Yahudi. Agama Kristen itu bukan agama Taurat. Justru pada waktu Yesus menyatakan kasih, dia sangat dibenci oleh orang-orang agama Taurat. Dan sesudah Yesus naik, maka orang-orang Kristen selalu disakiti, selalu diburu oleh orang-orang Yahudi. Ini saudaraku. Itu di dalam sejarah gereja mula-mula, wah, banyak sekali yang dibunuh. Nah, ada perempuan Blandina, ada laki-laki Polikarpus, ada yang lain-lain, banyak dibunuh. Dan terjadilah perserakan, diaspora. Ini. Jadi kalau orang berkata agama Kristen banyak agama kekerasan, tak boleh sedikit kekerasan. Supaya tidak terjadi kekerasan, kalau diambil baju kita, udah silakan, boleh ambil, kita nggak boleh bertahan. Kalau dipaksa 1 mil, ya udah 2 mil pun kerjakan. Kalau ditampar kiri, kasih juga kanan. Cuma jangan main-main. Tuhan tidak boleh dipermainkan. Itu hanya didikan supaya tahu kita karakter apa yang ada pada kita. Tapi keadilan ada pada Tuhan. Tidak boleh asal-asalan. Itu sebabnya kadang semakin ditindas, semakin berkembang. Diambil 1, Tuhan kasih ganti berapa?
Lihat aja dalam keluarga, siapa yang mau mengalah, nanti malah keberkatan. Orang yang maksa ngambil sendiri, habis. Nggak lama udah habis. Dia udah kosong. Yang satu yang nggak mau mempertahankan, yang mau ngalah itu, Tuhan tambahin terus. Meningkat dia terus. Ini. Makanya kekristenan ini juga makin ditindas ini makin berkembang ini kegerakan akhir zaman. Nggak bisa tidak. Karena apa? Yesus sendiri dengan kasihnya menyerahkan nyawanya. Satu nyawa mati, seluruh dunia diselamatkan. 1 banding berapa itu? Jadi kalau kita siap, saudaraku, ya, tetap di dalam kasih, biar enggak apa-apa. Ambil baju, kasih jas, tampar kiri, kasih kanan. Ada keadilan Tuhan. Kalau orang Kristen itu nggak boleh melawan, karena posisi kita, Matius 10 ayat 26, seperti domba di tengah-tengah serigala, mempertahankan nyawa saja nggak mampu, apalagi mau bela kebenaran, mau bela Tuhan, mau bela agama, nggak bisa. Itu posisi kita di dalam kasih, saudara-saudaraku. Makanya sebelum mengerti kasih di dalam Yesus, tetap kekerasan, tetap kekerasan. Karena hanya Yesus yang mengajarkan kasih yang benar. Jadi bukan orang Yahudi, bukan hukum Taurat, bukan. Makanya orang Kristen juga bukan agama Taurat, bukan agama Yahudi, bukan. Tapi Yesus memberi pondasi kekristenan di atas pengorbanannya karena kasihnya. Itu rombak bait Allah yang lama, cara Taurat itu ganti dengan pondasi kasih Yesus Kristus. Ini saudara-saudaraku, baru di dalam hal ini kita nanti boleh masuk dalam kerajaan surga. Karena saudara-saudaraku, waktu Lucifer, dia dosanya itu enggak sampai, sebenarnya enggak terlalu begitu nyata. Pada mulanya hanya dia ingin mau besar saja, ingin menyamakan diri. Itu aja awalnya. Itu harus diusir, harus dibuang dari surga. Dan saya sudah sampaikan bagi kita, saya juga lama bertanya-tanya dalam hati, kenapa nanti kita akan dibawa ke Yerusalem yang turun dari surga. Jadi bagian dari surga itu juga, tapi bukan di surganya. Ada satu kota lagi dari surga itu. Itulah Yerusalem baru. Di mana disitulah tempat Allah bersama dengan manusia. Itu kata firman Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudaraku yang kekasih, saat-saat sekarang ini harus kita semakin mengerti. Masa Taurat itu penuntun dan sudah sampai kepada Yesus. Jadi di dalam Yesus ini, mari kita berdoa biar Tuhan penuhi kita dengan kasih-Nya Yesus Kristus. Ini sekarang. Jadi kalau kasihnya Yesus itu boleh berkobar-kobar dalam hati kita, tapi tidak menghanguskan, dalam arti tidak menyakiti, tapi mampu
menggerakkan Musa kuat menyerahkan hidupnya menghadapi Raja Firaun dan berjalan melewati Mesir sampai ke tanah Kanaan. Ini saudaraku, supaya kita memiliki aplikasi daripada Tuhan. Jadi di dalam kitab Keluaran kita mau lihat dulu sebentar. Keluaran pasal 3, adapun Musa, ini ayat 1. Ia biasa menggembalakan kambing domba Jitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Nah, ke gunung Allah, saudaraku. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tapi tidak dimakan api. Nah, ini saudaraku, api dari Tuhan. Dan inilah yang mulai membuat perubahan dalam Musa, dalam hidupnya Musa. Ayat 3, Musa berkata, nah ini ada hatinya tergerak. Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Hebat itu saudaraku, kalau ada api tapi enggak menghanguskan, enggak merusak. Mengapakah ia tidak terbakar semak duri itu? Nah, ini hebat. Jadi kasih Tuhan boleh menyala-nyala dalam kita, tapi kasih yang hanya mengasihi, menghidupkan orang lain. Tidak ada sedikit pun yang menyakiti. Ini dasar kita, saudara-saudaraku. Dasar perjalanan rohani kita. Kiranya Tuhan tolong kita. Jadi semuanya harus ke situ. Kalau mau diberkati, kalau mau masuk dalam kerajaan surga. Sebab kalau ada sedikit pun hati yang belum benar, masih ada kekacauan, ribut nanti di surga. Di dunia ini boleh demo, boleh segala macam, boleh ribut. Nah, di mana-mana boleh ribut. Sampai di kantor-kantor di mana? Ya, saudara-saudaraku, itu yang kita tonton di hari yang terakhir ini. Jadi ini semua harus diperbaiki. Harus benar-benar ada damai. Tidak bisa membalas. Tidak bisa menyakiti. Hati menyala-nyala, tapi nggak bisa menyakiti orang. Harus ke situ, saudaraku. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Jadi kalau kita ada api kasih Kristus dan sudah benar-benar mengasihi Tuhan dan sesama, itu hebat, saudaraku. Haleluya. Kiranya Tuhan tolong kita, saudaraku, memiliki itu. Mengapa ia tidak terbakar semak duri itu? Jadi mengapa tidak menyakiti? Kasih mengapa tidak merusak? Itu hebat. Dan ini harus terjadi bagi semua. Sekarang ini, saudaraku, kalau nggak sepaham dimusuhi, disakiti. Nggak seagama dimusuhin, disakiti. Itu sebabnya Yesus mengajar hikmat surga itu. Musuh juga harus dikasihi. Karena nanti nyata pengadilan Tuhan. Di sini juga ada. Tuhan akan menyatakan kuasanya. Yang lemah dikuatkan, yang lemah dilindungi, yang lemah ditolong oleh Tuhan. Bahkan terjadi kemajuan yang luar biasa. Itu sebabnya coba lihat pengalaman-pengalaman. Buktikan. Kalau kita diakali
nanti Tuhan bisa ganti berkali lipat ganda. Yang mengakali itu dia sudah habis, udah kering apa yang dia akalin. Tapi kalau kita diakali, Tuhan ciptakan nggak habis-habis, terus mengalir terus, mengalir saudaraku. Ini jadi hebat itu kasih dari Tuhan, api cinta yang dari Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, jangan datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Dikasih itu saudaraku harus didasari dalam kekudusan. Ini saudaraku harus berhubungan. Itu sebabnya kalau ada kekerasan, seringkali saudaraku tidak di dalam kebenaran, tidak di dalam kekudusan. Jadi kasih yang benar itu harus di dalam kekudusan. Itu sebabnya Yesus itu 2 kali dia dibawa ke Kayapas. Tidak ada kesalahannya, nggak didapati. Karena Yesus adalah kasih Allah yang benar. Nggak ada kesalahan. Saudara-saudaraku, inilah yang membawa Musa kuat. Dan nanti sebagai dasar dari Taurat itu harus ke sini juga nanti semuanya. Itu sebabnya tadi kita sudah baca dalam Matius pasal yang ke-22 itu, inti dari semua Taurat dan hukum atau tulisan para nabi-nabi adalah mengasihi Allah dengan segenap hati dan mengasihi sesama. Ini saudara-saudaraku. Dan inilah yang Tuhan Yesus katakan, rombak yang lama itu, bait Allah lama, cara lama, agama lama, semua cara lama. Kalau tidak dirombak, nggak boleh masuk kerajaan surga. Sebabnya Yesus berkata, kalau keagamaanmu tidak lebih benar dari agama Farisi dan ahli Taurat, kamu nggak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kiranya kasih itu boleh melimpah bagi kita semuanya, saudara-saudaraku. Tuhan menolong dan memberkati kita. Jangan khawatir, saudara-saudaraku, kalau kita menyerahkan jubah kita, kalau kita dipaksa berjalan 1 mil kita mau 2 mil, jangan khawatir, saudara-saudaraku. Tuhan adalah Allah yang mengambil semua pengadilan. Saya baca sedikit ini dalam Roma pasal yang ke-12, saudara-saudara yang kekasih. Mulai 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Jadi nggak ada membalas, nggak ada kekerasan. Tapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Saudara-saudaraku, itu sebabnya apapun yang terjadi, jangan kita yang membalas. Apalagi membalaskan untuk Allah, membela Allah.
Tidak ada lagi keamanan kalau kita yang bela Allah. Tidak ada lagi kebaikan kalau kita yang bela agama. Ini saudaraku. Sebab yang membela itu yang lebih berkuasa, itu yang lebih kuat. Itu sebabnya saudaraku kita serahkan semua. Ayat 20, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Perang rohani. Karena ada kata perang, orang berpikir kasar lagi, saudaraku. Tapi senjata kita beda. Nah, kita harus kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ini saudaraku. Ini. Kalau musuh, seteru, lapar, kasih makan. Bukan disyukuri. Kita nggak boleh bilang udah diajak Tuhan. Ya itu urusan Tuhan, saudaraku. Pokoknya harus kasih itu benar-benar mengalir. Yang ada pada kita hanya rasa belas kasihan. Kalau ada orang yang rasanya itu tersiksa, dalam kita harus berdoa supaya dia dapat pertolongan. Harus begitu, saudaraku. Tapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi kesaksian kita adalah kasih yang hanya menghidupkan. Tidak ada yang menyakiti, tidak ada yang membuat orang lain dirugikan. Biarlah kasih Tuhan itu mengalir dalam kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan.